Pemirsa, pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan cukup mengejutkan. Sebelumnya PDI Perjuangan menyebut akan mengumumkan sosok bakal capres pada sekitar Juni atau Juli mendatang. Apakah dengan sudah diumumkannya Ganjar akan terbentuk koalisi besar yang pernah diwacanakan? Untuk mengulasnya sudah bersama kami saat ini melalui sambungan Zoom Direktur Eksekutif The Political Literasi Gun Gun Herianto. Selamat sore Kang Gun Gun. Selamat sore Mbak Anggi. Iya Kak Gunggun, hari ini akhirnya Ibu Mega selaku Ketua Umum telah mengumumkan Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan untuk kontestasi Pilpres 2024. Nah kalau menurut Kang Gunggun sendiri nantinya apakah wacana koalisi besar ini akan tetap terwujud atau seperti apa nih Kang? Kalau menurut saya begini, dengan adanya pengumuman ini sebenarnya PD Perjuangan kembali memosisikan diri sebagai magnet ya dalam konstelasi ya. Game changersnya ada di Bu Mega karena Bu Mega akhirnya ya setelah ditunggu sekian lama itu mengambil keputusan untuk memajukan Ganjar Pranowo, menugaskan kader sekaligus petugas partai yang namanya Pak Ganjar Pranowo untuk maju. Nah, ini tentu akan memberi stimulus Mbak Anggi untuk semua kekuatan real politik ya. Contoh misalnya kekuatan real politik yang sudah ada tentu koalisi perubahan. Tetapi yang paling menarik lagi adalah koalisi yang kemarin digadang-gadang akan membentuk koalisi besar partai politik, yaitu misalnya melibatkan KIB, kemudian koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Nah, masalahnya adalah apakah kemudian Pak Prabowo misalnya bersedia untuk menurunkan ya posisinya dari misalnya RI 1 calon RI 1 menjadi misalnya calon RI 2. Ini yang tentu juga tidak mudah. Ya. Kenapa? Saya melihat begini, Pak Ganjar dan dengan PDI Perjuangan yang menurut saya akan berpotensi mengisi slot sebagai top of the ticket ya namanya, atau sebagai calon presiden. Kalau misalnya itu susah ketemu, maka sebenarnya berpotensi menjadi 3 poros, yaitu poros perubahan, kemudian poros yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto, dan tentu poros PD Perjuangan. Nah, apakah kemudian nanti poros PD Perjuangan itu bisa bertemu dengan koalisi besar ya yang diinisiasi oleh Pak Prabowo dan KIB, itu akan sangat bergantung pada komunikasi politik lanjutan di antara Ibu Mega, kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo sendiri. Berarti kalau di sini sebenarnya diperlukan dialog satu dengan lain. Tapi kalau menurut Pak Gunggun sendiri, memungkinkan nggak bahwa nantinya baik itu dari Gerindra, Golkar maupun dari PDI Perjuangan akhirnya bisa satu suara? Atau mungkin justru akan jalan masing-masing? Ya, kalau kita berhitung potensi untuk berkongsi itu sebenarnya ada, tetapi sangat bergantung pada 3 sosok yang tadi saya sebut. Yaitu sosok Pak Prabowo sendiri, kemudian Ibu Mega, dan Pak Jokowi. Karena bandul kekuatan politik koalisi besar berporos di 3 nama itu. Kalau misalnya ya ego masing-masing tidak ketemu, ya itu sulit untuk kemudian menyatukan ya partai besar yang kemudian juga punya yang disebut dengan strategi ya untuk kemudian memenangi kontestasi bukan hanya Pilpres tapi juga Pileg. Contoh misalnya, apakah Pak Prabowo bersedia misalnya untuk tidak menjadi capres tapi misalnya menjadi cawapres, atau kebalikannya, apakah Pak Ganjar bersedia untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, ini kan tidak mudah. Sebut aja misalnya PDI Perjuangan kan dengan 128 kursi sebenarnya sudah punya yang disebut dengan kemampuan untuk mengusung kader internalnya sendiri karena sudah melampaui yang disebut dengan presidensial threshold. Pun demikian, kalau misalnya jadi KIB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu menyatu, itu udah 281 kursi. Bayangkan kalau misalnya KIB Kebangkitan Indonesia Raya dan sekaligus PDI Perjuangan itu menyatu dalam koalisi besar, maka itu akan ada kurang lebih 409 kursi. Ini koalisi yang sangat besar sekali, tetapi syarat atau prakondisi terbentuknya koalisi besar itu tentu harus kemudian adanya kesepahaman dan kesepakatan soal paket nama
kemudian bicara soal mekanisme power sharing, dan satunya lagi yang tidak mudah yaitu bicara soal pembiayaan pemilu. Betul. Begitu. Berarti kalau begitu kita akan menunggu lebih lanjut lagi bagaimana nanti komunikasi akan dibangun antara PDI Perjuangan, Gerindra dan juga Golkar, seperti apa mekanisme power sharing-nya untuk kita sama-sama melihat apakah nantinya koalisi besar ini bisa tercapai atau tidak. Dan kemudian juga Pak Gun Gun, dengan diumumkannya Ganjar ini kira-kira nanti akan mengubah konstelasi koalisi yang belakangan ini sudah mulai terlihat nggak di beberapa partai? Iya, itu yang saya tadi mention bahwa kemungkinan besar memang PD Perjuangan ini akan menjadi magnet baru ya, perubahan aksi reaksi ya di antara kekuatan partai politik yang akan mengusung nama. Karena bagaimanapun bandul PD Perjuangan ini kan ditunggu. Betul. Banyak orang kemudian Mbak Anggi mungkin memprediksi PD Perjuangan akan injury time, tapi saya dari sejak 3 bulan lalu itu sudah bilang ke teman-teman media, PD Perjuangan kalau lihat dari pola 2019 dan pola 2014 itu akan mengumumkan di antara Februari sampai Maret atau April. Begitu. Kenapa? Karena kita lihat aja misalnya pengalaman 2019. Itu kan mengumumkan kan kalau nggak salah 23 Februari ya 2018. Kemudian kalau kita flashback lagi ke 2014, itu 14 Maret 2013. Yang satu di momentum Rakernas, yang satu waktu 2014 pasca momentum Rakernas. Jadi dan selalu ada historis yang kemudian dijadiin landasan momentum pencapresan. Contoh misalnya hari ini kita melihat Bu Mega menjadikan Hari Kartini sebagai momentum ya kesejarahan untuk kemudian secara ekspresi simbolik menjadi pesan komunikasi politik ya bahwa diskriminasi terhadap kaum perempuan itu sudah harus dihentikan karena misalnya ada yang disebut dengan power emansipasi ya perempuan yang itu kemudian direpresentasikan misalnya dengan penugasan ya terhadap kader partai yang dipimpin oleh seorang perempuan ya Bu Mega sendiri kemudian mendelegasikan mandat hak prerogatifnya kepada Pak Ganjar Pranowo begitu. Berarti kalau kayak gitu kita perlu lebih cermat lagi nanti ke depan begitu Pak Gun Gun. Kira-kira ke depan nih akan ada momen apa nih? Kalau hari ini kan Hari Kartini gitu kan ya. Yang kira-kira apa namanya akan diumumkan siapa yang menjadi pasangan dari Ganjar Pranowo begitu kira-kira. Siapa yang akan menjadi cawapres ya? Karena kan kalau tadi kata Pak Gun Gun ini sebenarnya bukan injury time tapi mencari momentum. Nah, masih berhubungan dengan baca wapres begitu. Pak Gun Gun ini kan ada beberapa nama begitu ya yang selama ini santer terdengar di permukaan. Kira-kira siapa bakal cawapres yang menurut Anda kiranya itu tepat untuk mendampingi Ganjar? Kalau berhitung potensi sebenarnya ada beberapa nama, tetapi kemudian tentu ruang yang paling besar ya potensi menjadi magnet elektoral di sekitar Pak Ganjar adalah yang bisa menutupi beberapa kelemahan Pak Ganjar. Pak Ganjar kan diidentikan sekarang sebagai nasionalis ya dengan representasi Partai PD Perjuangan. Maka sosok yang kemudian sebut aja misalnya punya warna religius atau kemudian punya basis massa organisasi keagamaan besar di Indonesia ya itu yang kemudian punya peluang. Sebut aja misalnya nama seorang Hopipa Indar Parawansa misalnya ya itu kan bisa kemudian dihitung. Kemudian Erik misalnya Pak Erik ya dalam konteks ini juga bisa dihitung Erik Thohir maksud saya. Kemudian juga beberapa nama lain yang sebenarnya sangat mungkin melengkapi ya line up Pak Ganjar Pranowo. Tetapi terlepas dari itu menurut saya 3 kriteria utama yang kemudian bisa dipertimbangkan untuk menguatkan posisi politik Pak Ganjar. Pertama dari sisi demografi, misalnya bisa menguatkan ya. Bagus kalau misalnya pasangan ini menjadi merepresentasikan sensitivitas gender, misal laki-laki perempuan gitu ya. Kemudian dari sisi geopolitik misalnya bisa memunculkan misalnya segmenting yang tepat misalnya beberapa daerah sebut aja zonasi ya dalam konteks konfigurasi kekuatan politik nasional itu bisa menambah selain kekuatan utama Ganjar Pranowo di Jawa Tengah begitu ya. Kemudian yang ketiga itu bisa menjadi semacam solidarity maker dari kekuatan politik yang sekarang ini mengajukan proposal utama masing-masing ketum partainya sebagai cawapres. Nah, menurut saya akan sulit kalau mengambil salah satu ketua umum partai politik. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan gap di antara partai lain.
Yang memungkinkan bisa diterima itu adalah sosok yang sebenarnya bukan ketum partai, tapi bisa diterima menjadi solidarity maker dari kekuatan-kekuatan partai politik yang ada dan menginginkan proposal utamanya sebagai cawapres. Ini menarik. Ini menarik. Kalau tadi Anda sebutkan bahwa sebetulnya ada nama-nama yang sebetulnya tepat untuk bersanding dengan Ganjar adalah mereka yang sekiranya bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan dari Ganjar. Dan tadi saya catat bahwa lebih baik bukan ketum parpol. Berarti sebenarnya katakanlah kalau tadi kita sempat membahas koalisi besar ada nama ketum parpol di situ, anggap saja itu kita kesampingkan terlebih dahulu. Apakah ini berarti suara-suara yang terdengar seperti Erick Thohir ataupun Khofifah atau mungkin Sandiaga Uno ini termasuk orang-orang yang memiliki kriteria yang tepat untuk bersanding dengan Ganjar Pranowo, Pak Gun-Gun? Ya, memang masih belanja nama itu memungkinkan siapa aja, tetapi yang jelas dalam bacaan saya akan sulit ya kalau kemudian Pak Ganjar itu mengambil ketua umum partai, itu berpotensi deadlock ya, berpotensi kemudian saling mengunci dan itu sulit untuk mengembangkan akseptabilitas ya, nama yang kemudian berasal dari partai itu untuk melampaui ego sektoral partai-partai lain begitu. Masih ingat nggak Pak Jokowi, Mbak Anggi, itu akhirnya kan mengambil nama Pak Mahfud MD, kemudian di injury time mengambil nama misalnya Pak Kiai Ma'ruf. Itu kenapa? Karena ada bottleneck ya, ada sumbatan yang kemudian ada hambatan yang kemudian tidak memungkinkan representasi parpol itu diakomodir salah satu, sementara yang lain juga berkeinginan. Nah, dalam konteks posisi politik seperti itu, maka kemudian Pak Jokowi mengambil ikhtiar politik waktu itu, yaitu representasi figur yang bisa diterima oleh ragam kekuatan politik, sekaligus ya bisa kemudian menguatkan insentif elektoral dari seorang Pak Jokowi, yaitu apa namanya, sebut aja simbolik tokoh religius yang kemudian bisa menguatkan posisi politik Pak Jokowi yang waktu itu dianggap kurang dekat itu dengan basis-basis pemilih Muslim, gitu kira-kira. Baik, ya terakhir Pak Gun-Gun, sebelumnya memang kita sudah sempat mendengar bahwa nama Puan Maharani ini sempat digadang-gadang untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan. Namun sekarang Ketua Umum Ibu Mega sendiri telah mengumumkan bahwa Ganjar Pranowo. Nah ini kalau menurut Anda bagaimana loyalis Puan akan menyikapi keputusan Ketum PDI Perjuangan, Pak Gun-Gun? Sebenarnya kalau di internal partai itu tidak terlalu mengkhawatirkan bagi Pak Ganjar ya. Ketika Bu Mega, karena karakteristik PDI Perjuangan itu kan punya batasan afiliatif ya yang sangat kuat pada Bu Mega. Ketika Ibu Mega sudah mengambil hak prerogatifnya, misalnya dengan menyebut nama figur siapa yang didorong secara resmi oleh PDI Perjuangan, kecenderungan basis struktur partai PDI Perjuangan untuk solid mendukung nama yang diusung oleh Pak Bu Mega itu sudah teruji dalam sejarah-sejarah politik elektoral pasca reformasi. Yang justru yang penting untuk dipertimbangkan ke depan sebenarnya bukan di internal PDI Perjuangan, tapi justru penerimaan nama Pak Ganjar dan calon wakil presidennya itu di kekuatan-kekuatan lain, misalnya dukungan di basis struktur partai di luar PDI Perjuangan yang bisa kemudian menguatkan posisi sekaligus daya tawar pasangan ini di halayak luas. Sekaligus juga penerimaan di organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Yang itu kemudian tentu akan dikelola melalui jejaring relawan, kemudian jejaring misalnya masyarakat pemilih, yang mau nggak mau ya itu tentu akan melibatkan strategi micro targeting ya, misalnya door to door campaign berbasis komunitas. Nah, yang justru yang kemudian harus dilakukan sebenarnya itu. Kenapa? Karena biasanya tradisi PDI Perjuangan itu sangat kuat loyal pada keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Kak Gun-Gun untuk waktu dan informasinya. Berarti sekarang ini bisa saya simpulkan bahwa keputusan Ibu Mega ini sudah mutlak dan PR bagi PDI Perjuangan adalah nantinya bagaimana untuk menentukan siapa yang akan menjadi cawapres yang akan bersanding dengan Ganjar Pranowo. Terima kasih sekali Kak Gun-Gun untuk informasi dan juga waktunya. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas. Ya.